Jadi si kapal ini langsung ngebalik. Terus saya ketutupan kapal di dalam kapal. Posisi masih di dalam, di bawah itu Pak ya? Di bawah dengan celah berapa ya? Ada segini lah ya, ruangan celah. Pak Rustomi. Pak Rustomi ya. Ya, Ini memang sehari-hari memang nelayan sini Pak ya. Untuk nelayan sini biasanya jalan itu setiap hari apa gimana Pak? beroperasinya. Iya beroperasinya, memang setiap hari. Waktu kejadian itu ada berapa orang itu Pak? Perkiraan ada sekitar 15 orang. 15 orang. Itu termasuk sama nakoda? Nakoda. Oh 15 orang. 16 apa 15 Pak? Sekitar 15-16 orang. 16 orang, lupa detailnya. Nah waktu kejadian itu sendiri gimana sih Pak ceritanya? Kalau ya sekitaran jam 9 jam 21 ya. 21 lewat lah ya. 21 lewat. Dari sore memang keadaannya yang seperti inilah keadaan cuacanya. agak kenceng angin ya. Agak kenceng. Ombak agak gede. Sekitaran saya tiduran di depan. Memang sudah nggak kondusif nih cuaca nih. Dari arah belakang air sudah naik. Lama ada teriakan kapal tenggelam kan. Tapi dalam posisi belum sampai ini, posisi masih kemiringan sedikit gitu sedikit. Si Bang Duni sebagai tackle ini sempat menyalakan mesin juga, tapi nggak sempat, saya menyalakan mesin aja gitu. Gak lama kemudian saya diserang di depan ini anjungan bahasanya kan? Ya. Anjungan ya. Di situ saya baru naruh tas berikut dengan barang-barang saya, berikut dengan HP-nya lagi. Ya. Baru nyantolin di situ, gak lama kemudian yang lainnya pada sibuk, ada yang mau narik jangkar, tapi nggak sempet juga. Jangkar posisi udah di bawah itu ya Pak ya? Posisi masih di bawah. Jadi si kapal ini langsung ngebalik. Terus saya ketutupan kapal di dalam kapal. Posisi masih di dalam, di bawah itu Pak ya? Di bawah dengan celah berapa ya? Ada segini lah ya, ruangan celah. Saya nggak kepikiran yang lainnya, nggak kepikiran melepas baju atau yang lainnya. Saya kepikiran bagaimana caranya saya menyelamatkan diri. Jadi pikiran saya keluar dari kapal. Ada anak dari ini, ada anak siapa namanya yang sekarang sudah menjadi almarhum ya. Alif ini dia ngedeketin saya, ya saya malah tambah dibebesin, ngerangkul gitu ya kan mungkin dia nggak bisa berenang kali ya, dibebesin lagi di saya sampai untuk ketiga kali kebebes sampai ke dalam. Saya lebih masuk lagi ke dalam, mau masuk ke dalam kapal lagi saya nggak bisa saya nggak ketemu ruang, nggak ketemu jalan. Saya berpikiran lagi untuk keluar, saya udah kehabisan napas, sambil minum air banyak juga, dalam air itu. Iya. Dalam air. Itu berapa menit itu Pak kejadiannya dari mulai air masuk sampai bisa keluar dari? Tenggelam apa sayanya? Bapaknya dalam hitungan menit ya, cuma menit nggak sampai lama. Cuma saya sudah nggak kehabisan tenaga saya. Tapi alhamdulillah Allah ya, saya seperti ada pertolongan. Kalau kapalnya tenggelam Pak, berapa lama itu Pak? Dari air pertama kali air masuk? Kalau untuk kapal tenggelam ya air masuk? Iya. Air masuk itu ini keadaan kapal sudah dalam kemiringan. Tapi miringnya tuh ya seperti ini. Jadi kemi gini ini. Jadi sering gini. Iya. Cepat banget berarti kejadiannya Pak ya. Kebaliknya juga cepat banget. Saya nggak kepikiran saya lompat, saya masih bertahan di situ gitu. Nggak sempat pikir melompat, langsung begitu aja. Terus waktu kejadian itu setelah semuanya apa ada nggak sih Pak yang masih nyangkut di dalam kapal sampai ini? Sampai sekarang yang belum ditemukan. Itu Satu orang itu ya. Satu orang itu. Kalau untuk yang lain itu gimana Pak? Setelah kapalnya tenggelam, yang lain tuh yang pada selamat apa yang dilakukan waktu itu Pak?
waktu pas pada keluar semua, yang ada ya pertolongan minta tolong, Teriak gitu pak ya. ya minta tolong. Ya gimana kita posisinya lebih jauh sih di antara yang lainnya. Saling berjauhan berarti satu sama lain. Kita paling jauh Iya. posisinya, paling atas. Rasanya kita paling atas lah, menaruh masang lampunya. Nah, tapi sudah ada pertolongan, ada ABK yang namanya Siniki itulah yang minta pertolongan dari penganak kapal ini, namanya Pak Johan itu. Itu masih lewat apa itu pak? Lewat teriak kah atau? Ya enggak, ada yang nyamperin. Oh kapal lain nyamperin gitu pak ya? Kitanya ada ABK yang lainnya menyamperin kapal lain. Gitu. Pakai apa itu pak? Berenang apa gimana? Pakai ban. Pakai ban pak ya, Iya, masih pakai sempat. ban. Kalau bapak sendiri waktu sampai bantuan itu apa pak? Ininya? Itu pas saya keluar lagi setelah kejadian dari anak tadi, bisa keluar dari kapal hati ini sudah kehabisan napas juga saya. Ya alhamdulillah ada yang memberikan tutup fiber. Oh, disitulah. Pakai jadi fiber itulah yang dijadiin pakai pelampung pak ya. Iya. Berapa lama sih pak sampai bantuan itu datang dia sampai kita dievakuasi? Waktu sampai di Lama berarti? agak lama. Ada 1 jam pak, Ada perkira 1 jam. sekitar 1 jam baru. Baru terevakuasi. Saya masih dalam perjalanan untuk minta pertolongan yang lainnya di kapal yang lain. Ada banyak nggak sih pak kapal yang ngebantu waktu itu? Gak ada, cuma Satu kapal itu ya. aja, ya. Memang Karena posisi kapal itu memang posisi masih di tengah itulah apa gimana pak? kapal Yang ngebantu. Yang membantu. Dia di tengah. Memang posisi lagi melaut juga ya. Iya melaut juga. Pasrah. Iya, udah pasrah, udah minum air banyak ya. Udah minum air banyak. Pas lagi nggak dapat celah, umur apa lagi kita yang serang ikan kapal serang. Jadi saya ke dalam lagi, baru ke situ lah. Udah minum air banyak. Pas saya keluar dari ruangan dari kapal itu lagi, ya di situ lah. Alhamdulillah tolong. Udah lemes saya udah lemes sekali. Itu bajunya nggak dilepas lagi. Iya. Udah ada beban dari badan ini kan baju kaos sweater ya. Sweater berat Jaket seperti ini lah. Sweater. Jadi kita nggak bisa gerak, nggak bisa bergerak sama sekali. Berat banget. Nggak kepikiran ke situ saya. Pikiran ke mana kan gitu. Ya Allah gitu aja. pada panik. Jadi ketemu sama penumpang lain itu baru pas udah di atas kapal evakuasi itu pak ya? Iya. Baru dia orang dapat informasi dari situ. Bagi mereka yang lagi pas lagi kecil itu udah terevakuasi, baru kita udah di atas kapal yang lainnya. Untuk yang korban yang nggak selamat itu gimana pak ininya waktu pas kejadiannya? Pas kejadiannya yang sekarang ini yang dicari itu namanya si kopral. Iya. Kopral, dia posisinya ada di belakang di buritan. Dia lagi menurunkan mesin. Kemungkinan pas kejadian kapal ini ngebalik, Iya. dia tertutup, nggak ada ruang keluar. Kemungkinan di situ. Besarnya di situ. Makanya pas lagi kapal terbalik, yang lainnya udah pada keluar, coba dia sendiri. Cuma dia sisa. Kalau untuk almarhum Pak Karim? Kalau untuk almarhum Pak Karim, dia sempat udah keluar dari kapal, itu sudah dalam keadaan sudah nggak sadar. Oh, udah dibawa ombak berarti pak ya? Kalau untuk dibawa ombak sih, ya nggak sampai jauh lah, Iya. masih di situ. Iya. Dia udah keluar, sudah sampai udah keluar busa gitu, udah keluar busa. Nggak lama Kita memang. tarik ya, kita tarik sama yang lainnya, di atas pelampung ya. Pelampung. Dia sudah nggak berdaya, sudah antara hidup dan mati saya nggak tahu ya, sudah inilah lemes lah, udah kayak seperti antara ya mungkin besar kemungkinan sudah nggak ada. Mungkin udah cukup tua. Apalagi dia bawa beban baju yang nggak bisa dilepas kan. Ya, jaket itu ya, sweater itu ya. Jaket yang bikin berat. Nah, Di situ untuk bertahannya ya dari penjelasan yang lainnya, untuk bertahan atau menahan si kakek ini, bapak ini nggak bisa.
Kalau misalnya iya, ya kita bisa ikut-ikutan juga tenggelam. Iya. Akhirnya ditaruh di situ. Pas kalau nggak salah kapal udah langsung tenggelam masuk ke dalam air. Jadi waktu fokusnya memang menyelamatkan diri sendiri Pak ya waktu Iya. itu Pak ya. Tapi kan kita berpikirnya waktu itu, tapi nggak tahu untuk yang lainnya. Saya pengen mencari pertolongan, Iya. walaupun dalam keadaan lemah kayak gitu ya. Cuma sayangnya ini kejauhan. Pas diminta pertolongan, si kapal ini nggak memungkinkan, Iya. nggak memungkinkan untuk memberikan satu bantuan lah. Iya. Jadi ya kita akhirnya diam di kapal, tapi waktu pas lagi kita sebelum minta pertolongan sudah ada pertolongan dari kapal yang satu. Iya. Alhamdulillah. Sudah. Nah, untuk yang belum siapa Pak? Satu tadi Pak Kopral ya. Itu sekarang masih dalam pencarian itu Pak ya. Dalam pencarian sekarang. Untuk fokus pencariannya sendiri di titik kejadian kah Pak? Sekarang ini bisa dicari, tapi kalau kayaknya sepertinya nggak jauh-jauh lah. Kalau misalnya masih dalam kapal, soalnya dia nggak keluar, nggak sempat keluar dari kapal. Yang lain sudah pada keluar, termasuk sendiri, cuma dia aja yang belum. Posisi kapalnya sekarang tenggelam di dasar laut kah atau seperti apa Kalau Pak? sampai ke dasar laut sih mungkin ada Masih ngambang ya. mengambang, tapi masih kelihatan, makanya nggak sampai ke dasar. Fokus pencariannya juga di situ Pak ya. Sekarang warga itu. Masih dalam Ya. satu titik Masih itulah. di lokasi. Masih dalam satu titik. Tapi kita nggak tahu, kan namanya arus di bawah itu kita nggak tahu. Ya. Apa dia terbawa atau dia terbawa dengan arus atau gimana, atau yang mudah-mudahan sih masih di tempat itu. Sekarang posisi ombak juga masih gede terus Pak ya. Dari semenjak kejadian sampai sekarang masih sama Pak ya, masih gede ya. Kisaran berapa sih Pak kalau di tengah itu Pak? Berapa meter tingginya ombak? Waktu itu ada 3 ya, 3 meter Pak ya. 3. Artinya sempet naik ke ini semua Pak ya, nyiram di dek kapalnya ya. Naik. Nah, didapat cumi. Cumi ya, memang Pas lagi musim cumi. memang lagi musim cumi sekarang ya. Itu biasanya kalau untuk musim cumi itu yang dicari kan cumi Pak. Nah hasilnya biasanya ini kan rombongan. Hasilnya biasanya gimana sih Pak? Pembagiannya gitu-gitu. Kalau untuk masalah pembagian untuk APK, untuk APK dalam sekian jumlah, ya perhitungannya 21 lah. 21 ya. 2 itu punya siapa Pak? 2 yang punya kapal, Satu dan ABK. sisanya 1 ini untuk APK. Nah dari situ pembagian bagi rata, pembagian rata. Tapi sebelumnya pernah nggak sih Pak ngalamin kejadian kayak gini yang ombak sampai masuk kayak gitu? Kalau maksudnya alhamdulillah sih Baru ini Pak ya. Ini pengalaman pertama Pak ya. pengalaman pertama ya. Kalau sebelum sampai tenggelamnya kapal gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk yang menghadapi badai-badai seperti ini ya artinya ya sering gitu menghadapi. Iya. Tapi kalau untuk sampai tenggelam ya baru ini lah. pelajaran apa sih Pak yang bisa Bapak ambil dari kejadian ini Pak? Pelajaran hidup. Iya. Pelajaran hidup. Ya apa ya? Jadi sebagai pelajaran ya kemungkinan bahwa karena standar keamanan yang kita ini standar keamanan dari kapal yang artinya yang kemungkinan ini ada kebocoran juga. Di belakang kapal itu di bagian di bawah. Iya di bawah. Terjang ombak. Ada pelajaran hidup ya apa ya untuk kedepannya Iya. ya katakanlah bagaimana cara kita mencari penyelamatan untuk keselamatan kita Harus lebih siap, harus lebih siaga gitu Pak ya. Siaga. Jadi sebelum melaut kedepannya nanti bakalan persiapannya lebih matang gitu Pak ya. Di matang lagi. Posisi kalau untuk pelampung sendiri Pak di kapal ada nggak sih yang bisa untuk dijadiin bahan pelampung untuk penyelamatan gitu Ya, ketika. untuk standar keamanan untuk situ sih itu ada di situ. Jadi Makanya kita minta pertolongannya waktu itu yang ada ya itu tutup fiber itu Iya. sama bangkrak yang seperti di apa Iya. busa itu. Iya. Jadi pegangannya busa-busa sama fiber itulah Pak ya. Iya.
pinggir sini. Di jam sekitar jam berapa tuh? Waktu kita mengevakuasi Alif malamnya jam 11. Nyampe di sini semuanya, semua ABK itu yang selamat tuh nyampe jam 11 malam di sini ya. Setelah itu apa Pak? Bisa dijelasin nggak Pak? Setelah kejadian itu pas malam itu dikumpulin dulu kah di sini atau gimana? Si almarhum Alif dia langsung bawa ke mobil saya langsung. Langsung diantar ke rumah sakit Mas ya? Iya, menyelamatkan si ini tadi. Ya, Alif tapi tadi. nggak terselamatkan di perjalanan ya. Artinya di dalam dan pas di jalan ke arah kapal juga udah nggak bernyawa. Hampir-hampiran saya. Hampir-hampiran. Karena waktu pas di dalam air sudah minum air banyak. Iya. Udah naik, ditenggelamkan lagi, naik, ditenggelamkan lagi sama almarhum anak juga. Saya mau meraih sesuatu yang nggak bisa, ya. Apalagi kita memakai baju. Terus ombak kayak gitu. Jadi yang kebayang waktu kejadian itu, yang pertama kali kebayang waktu air udah mulai masuk hidung, itu yang pertama kali kebayang anak itu Pak ya? Apa Pak yang bikin Bapak Semangat saya untuk naik gitu. Naik. Tapi saya udah mau langsung ke dasar, udah minum air banyak saya sih. Iya. Udah nggak bisa napas, pasrah gitu, pasrah. Ya terlintas bayangan anak kan gitu. Ada yang bersemangat untuk keluar lagi, naik ke atas. Bapak punya anak berapa Pak? Semuanya 3 meninggal 1. Iya. Jadi 2 yang anak sekarang ya. Itu masih sekolah semua Pak? Kalau yang pertama saya masukkan ke pondok karena pas lagi naik-naikan kelas 6 ibunya sudah sakit. Jadi anak Bapak udah piatu ya. Oke. Dan yang kedua ini dirawat sama omnya. Jadi karena bayangan anak itulah yang bikin motivasi biar semangat lagi ya Pak ya. Saya untuk naik ke atas lagi.